Pernah ada cerita guru saya, Murabbi Ruhana Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, ketika dulu mulai merintis pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah, dia tidak semegah ini, tidak sebesar sekarang ini yang kamu lihat Darul Lughah wa Dakwah, kayak kerajaan sekarang sudah. Ya, pondoknya luar biasa sekarang, cabang di mana-mana sekarang, muridnya ribuan sekarang. Dulu zamannya saya mondok, angkatan pertama, angkatan kedua, itu susah kita dulu. Pondok itu rumah kita. Beliau ngontrak dari satu rumah ke rumah yang lain. Ngontrak. Kok udah habis kontraknya, mikir lagi. Kadang-kadang yang punya rumah tidak mau melanjutkan, kadang-kadang, sehingga cari lagi rumah lain. Kadang-kadang sewa kontraknya dinaikkan. Sehingga akhirnya beliau mendapatkan sebidang tanah di Raci. Disitulah beliau merintis membangun pondok, tentu dengan keadaan yang serba seadanya waktu itu. Seadanya betul. Waktu zaman saya dulu masjidnya belum ada tehel, belum ada, jadi kita sembahyang dulu di pasir. Ya, pintu tak ada, jendela tak ada, atap tak ada. Masjid yang sekarang yang tingkat 4 sekarang pakai ini. Pakai apa? Pakai lift sekarang. Masjidnya sekarang ini Darul Lughah wa Dakwah. Dulu atap gak ada. Atap itu cuma di peimaman saja, yang lain tak beratap. Jadi kalau kita belajar, kan ada kelas, jadi kita belajar di masjid. Kalau hujan pindah, kok panas pindah. Listrik tidak ada listrik, tidak ada. Listrik itu ada cuma malam saja, itu pun pakai mesin. Itu pun mesin hidup dari jam maghrib sampai jam 9 malam. Habis itu gelap gulita. Bukan gelap lagi, gulita. Mandang wajah ini jarak berapa meter tidak nampak, saking gelapnya dulu. Jadi penerangan waktu itu cuma pakai strongkeng. Tahu strongkeng kamu? Yang pakai ini deh. Tidak ada sekarang lah. Orang-orang ada tuh orang desa-desa itu. Strongkeng tau? Strongkeng diginikan, di pompa-pompa gitu, minyaknya minyak spiritus. Nah itu strongkeng. Strongkeng itu cuma ada di beberapa tempat aja, di pojok. Tidak semuanya. Jadi kamar, waduh, gelap gulita betul. Benar-benar beliau ini merintis selama beberapa tahun kayak begitu. Ini cerita masalah orang kaya tadi ini. Satu kali waktu Ustaz Hasan Baharun ini, Abuya ini, dijanjikan sama ada satu orang kaya mau ngasih uang, mau ngasih bantuan ke pondok. Orang kaya nih. Nah, jadi karena memang ya butuh kita kan, akhirnya Ustaz Hasan memenuhi panggilannya. Cuma kata yang orang kaya tadi ini, Ustaz, antum nanti kalau ngadap saya nanti bawa proposal apa segala macam. Ya udah disiapkan semuanya. Akhirnya Ustaz Hasan Baharun membawa salah satu daripada murid seniornya, Habib Quraish Baharun, murid senior beliau. Ya murid senior juga, kemudian ponakannya beliau juga. Habib Quraish Baharun sekarang punya pondok di mana? Di mana? Cirebon. Besar pondoknya Habib Quraish Baharun. Udah, singkat cerita, pergilah nih Ustaz Hasan Baharun ini sama Habib Quraish Baharun ini ke salah satu kota di Jawa Timur atau di Surabaya ke di Malang, wallahu alam ketika itu. Udahlah, sangkanya begitu nyampai disambut, dikasih duit, selesai. Sangkanya begitu. Akhirnya begitu nyampai, di tempat di rumah orang kaya tadi ini, apa yang terjadi? Nunggu dulu.
Tidak ditemu nih. Nunggu dulu nih di ruang tunggu. Ya kalau nunggu semenit 2 menit tak jadi masalah. Ini nunggu sampai pokoknya sampai sampai Habib Gubernur saya kesal sampean. Dia gak yang menjanjikan uang untuk ngasih tapi diginikan gitu loh. Kata Ustaz Hasan, sabar. Jangan marah. Kita butuh sekarang soalnya. Kalau demi pesantren, ya, jangankan harga diri, nyawa saya akan serahkan. Kata Ustaz Hasan Baharun. Demi pesantren. Jangankan cuma harga diri kita diinjak-injak. Ya, jangankan cuma dipermalukan. Hanya untuk pesantren. Nyawa saya serahkan untuk pesantren. Itu beliau. Hanya udah. Akhirnya apa? Keluarlah si kaya ini. Ya? Si kaya ini keluar nih. Si songong nih, kaya sombong. Keluar. Bukan langsung ngasih nih. Ngomel dulu. Antum nih Ustaz, sebetulnya buka pondok gini Ustaz. Apa harus punya usaha ini kan minta bikin haya ini. Dia gak nyuruh datang untuk kita mau ganti, untuk dia mau bantu, tapi ketika dia datang diomelin seperti itu. Pokoknya macam-macam lah sebelum duit nih keluar. Ini Habib Gores ini kan temperamental orangnya, pemanas orangnya, kepala angin kata orang Pontianak. Mau berdiri mau di sudah si kaya nih, sudah kurang ajar udah. Ya, omongannya sudah mengarah kepada kurang ajar. Tidak terima gue, begitu mau panas mukanya udah merah, tahan, sabar. Inilah perjuangan. Ya, ini perjuangan tuh seperti ini. Kalau perjuangan tidak ada ujian, bukan perjuangan namanya. Pasti ada penghinaan, itu pasti itu. Akhirnya dikeluarkan juga akhirnya duit itu. Tapi tadi itu diawali dengan kayak begitu. Kayak itu saya bilang. Orang kaya, orang ahli dunia gitu. Yang dia anggap kalau tidak selevel dalam kekaya, dia anggap remeh. Walaupun kau orang alim. Tak peduli dia. Makanya memang ada Habib Ali Al-Habsyi dalam beberapa keterangan, beliau memang menganjurkan, memang sebaiknya orang alim, orang yang punya pondok, ustadz itu memang harus punya mata pencaharian, dia bilang, kata beliau. Artinya apa? Artinya ketika dia punya penghasilan sendiri, dia tidak sampai seperti ini gitu deh, kata Habib Ali Habsyi. Sebab kalau kita tidak punya pencaharian, ya, terus kita mencari bantuan, memang untuk pesantren, untuk masjid, itu memang ada sebagian daripada orang-orang yang kayak begitu itu dianggap remeh. Nah, tapi kalau kamu punya penghasilan, nah insya Allah orang tidak akan orang akan segan sama kamu. Itulah Imam Hasan Basri. Saya tidak butuh sama kau. Kamu kaya ke, mau tak kaya ke, kamu ini ke, saya tidak butuh sama ilmu kamu. Kamu ingin belajar, ta'alin dana. Kamu belajar, suka hati kau. Itu Imam Hasan Basri. Kau butuh kepada saya tidak butuh sama dunia kamu. Itu makanya dia disegani, disungkani, ada kewibawaan beliau. Oleh karena itu Habib Hasan Al-Haddad, bukan Habib Hasan Al-Haddad dari Masegi, bukan. Habib Hasan Al-Haddad putra daripada Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib. Ya, ada Habib Hasan, seorang alim, seorang wali. Itu kalau ada orang kaya yang datang ke rumahnya, ya, kalau ada orang kaya datang ke rumahnya, misalnya ada orang kaya datang ke rumahnya, perlu dia apa segala, minta doa ke, minta apa ke, dipanggil muridnya, dia perlu apa, tanya. Habis dia perlu apa, dia mau bencengan apa enggak?
Apa? Dia, artinya kok zaman sekarang dia bawa amplop apa enggak? Jangan datang-datang muka tak berdosa, air liur basi minta doa, tapi tak ada apa-apa imbalannya. Kasih tahu dia. Nah, kalau dia bawa suruh masuk. Kau tak bawa, suruh balik. Bukanlah asal hadat ini apa namanya mata duitan, enggak. Bukan habis hasil hadat ini ya wali, enggak. Dia ingin memberikan pelajaran kepada orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya itu yang mereka itu, bagi mereka itu uang ini kan segalanya. Orang kaya, iya kan? Uang ini segalanya. Apapun bagi mereka nih, hukum bisa dipermainkan dengan uang ini, iya kan? Hukum bisa dipermainkan. A bisa B, B bisa C. Itu orang kaya ini. Udah divonis ini sama hakim sekian tahun, bahkan ini. Kalau ini berbicara mulus semuanya. Innad dananira wad darahima fi kulli amakiniha. Ada syair itu, taksuri jalan mahabatan wa jamala. Lisanun liman arada fasaha wa qitalun wasilahun liman arada qitala. Innad dananira wad darahima, sesungguhnya fulus fi kulli amakiniha, dimanapun tempat itu, dimanapun dia berada, fulus ini taksuri jalan mahaban wa jamala, membuat orang itu menjadi wibawa dan ditakuti, iya kan? Dengan uang orang itu bisa wibawa, dengan uang orang bisa ditakutin, dengan uang buruk cantik, jelek cantik, fulus. Taksuri jalan mahaban wa jamala. Lisanun liman arada fasaha. Uang ini bisa menjadi penyambung lidah kalau kau ingin berbicara. Tidak perlu banyak omong, kasih ya duit, sekut, ya kan? Iya, kasih duit, sempalkan ya duit dulu, berapa? Paling duit, kasih 50.000, kasih 100.000. Ada oknum ya, umpamanya. Ini ya, kasih sempalkan duit, lancar semuanya. Lisanan liman arada fasaha, wasilahu liman arada qitala, dan dia bisa menjadi senjata. Fulus ini bagi orang yang ingin membunuh, ya kan? Dengan kasih gitil dia, kasih duit, ada fulus. Nah, jadi Al-Imam Al-Habib Hasan ini ingin memberikan pelajaran. Kamu menganggap uang adalah segalanya. Kamu menganggap uang adalah sesuatu yang berharga. Bagi kami, yang berharga bagi kami, para ulama ini, para kiai ini, bagi kami, orang ahlul ilmi ini, waktu. Kami ini tidak mau waktu berlalu kecuali manfaat. Itu kami, kata beliau. Tidaklah waktu berlalu kecuali ketakwaan kami bertambah. Tidaklah waktu berlalu kecuali ilmu kami bertambah. Itu bagi kami. Nah, kamu datang kepada kami, mengambil waktu kami, silahkan kau bayar waktu kami. Nah, itu maksudnya. Karena kamu menganggap uang itu segalanya, waktu kami berharga. Nah, jadi kalau kamu datang kepada kami minta waktu kami, silahkan kau bayar waktu kami. Itu maksudnya. Nah, ini buktinya seorang selevel Habib Hasan Baharun, apalagi ustadz kayak kita ini, selevel Habib Hasan Baharun bisa digitukan sama orang kaya. Orangnya baik, sabarnya luar biasa, akhlak mutawadhi beliau ini, tak pernah menyakitkan hatinya orang, tak pernah beliau ini, tak mau ganggu orang, digitukan nih sama orang kaya ini. Karena tadi itu, karena butuh duit, walaupun butuh duit dalam tanda kutip untuk pondok. Bagi mereka orang kaya, tak peduli dia mau ente untuk pondok ke, mau ente untuk masjid ke. Kalau kau datang kepada kami butuh duit kepada kami, kamu di bawah kami, itu mereka.
Oleh karena itu kata Nabi Muhammad SAW, orang yang menghormati orang kaya karena kekayaannya, separuh agamanya hilang. Nah, jadi kalau kamu ada orang kaya, nih datang nih, ada orang kaya datang dengan kekayaannya, ada orang kaya datang dengan jabatannya, terus kamu muliakan mereka dengan kekayaannya, separuh agama kamu hilang. Kau cium tangannya, si kaya tadi ini, untuk apa? Penjilat, dapat fulus, apa segala macam. Nah, itu tidak ada pada sosok Al-Imam Hasan Basri. Makanya beliau menjadi ulama panutan. Dua ini, orang butuh sama ilmunya, dia tidak butuh sama dunia yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang kedua ini yang jarang dimiliki oleh manusia. Nah, kita orang alim banyak, ustadz banyak, tapi kadang-kadang kita masih mau dengan hartanya orang, masih mau tertarik dengan kekayaannya orang, sehingga itu yang terjadi. Mereka tak menghargai kita, mereka tidak memuliakan kita. Paham tuh? Nah, jadi ihtajan nas ila ilmi wastaghnahu an dunyahum. Nah, kemudian berikutnya, An Abi Bakr Al-Hudhali Asy-Syair Al-Masyhur qala, daripada Abu Bakar Al-Hudhali, seorang ulama ahli syair yang sangat dikenal pada zamannya. Beliau berkata, Gala Abul Abbas As-Saffa. Abul Abbas As-Saffa berkata, Abu Abbas As-Saffa ini pertama kali khalifah Daulah Abbasiyah. Kan sistem pemerintahan Islam ini kan dulu kan ada tiga, satu khalifah, ya, satu khalifah, ya, yaitu dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, ketika Khulafaur Rasyidin ini mangkat, meninggal, diganti dengan sistem kerajaan, ya kan? Nah, kerajaan yang pertama itu dipimpin oleh Daulah Umayyah sampai sekian puluh tahun itu. Nah, kemudian Daulah Umayyah itu runtuh, diganti dengan Daulah Abbasiyah. Beliaulah khalifah pertama Daulah Abbasiyah, Abul Abbas As-Saffa, anak keturunan dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau ini Abul Abbas ini, Abul Abbas As-Saffa. Kenapa dijuluki As-Saffa? Kata ulama, likasrati ma safaha bihi min dima'il Umayyin. Dia ini paling benci dengan orang-orang daripada Daulah Umayyah, sehingga ketika Daulah Umayyah ini runtuh, beliaulah orang yang paling banyak menumpahkan darah orang-orang daripada Daulah Umayyah, Bani Umayyah. Dibunuh semua. Jadi kalau kita PKI-nya gitu deh. Jadi begitu PKI runtuh, wah, antek-antek PKI dibunuh semua. Begitu juga dia nih, antek-antek Daulah Umayyah semua dibantai sama dia, sehingga dia dijuluki Saffa. Saffa ini menumpahkan darah, orang yang menumpahkan darah. Jadi kejam dia, kejam, wah, tangan besi waktu itu beliau ini, Abul Abbas As-Saffa. Syadid al-uqubah, azim al-intiqam. Satu-satunya, ya, khalifah dari kalangan bangsa Arab yang sangat bertangan besi, beliau ini, Abul Abbas As-Saffah ini. Nah, Abul Abbas As-Saffah ini bertanya, ketika beliau menjadi raja, menjadi khalifah, beliau bertanya kepada penduduk Basra lagi nih, kepada penduduk Basra. Apa kata beliau? Bi ayyi syai'in balagha hasanukum ma balagha. Saya melihat kamu ini sangat memuliakan Al-Imam Hasan Basri, ya. Begitu mulianya Al-Imam Hasan Basri di mata kalian ini, kata Abul Abbas ini, sampai kalah kita ini. Terus ditanya nih, bi ayyi syai'in ma balagha hasanukum, dengan apa hasannya kalian? Maksudnya Hasan kalian ini Imam Hasan Basri maksudnya, ya. Dengan apa hasannya kalian ini mendapatkan apa yang dia dapatkan?
Artinya dengan apa Hasan Basri ini yang kalian muliakan ini, sehingga Imam Hasan Basri kok betul-betul memuliakan? Apa yang dia miliki? Orang kaya bukan gak orang kaya, bukan gak keturunan Ahlul Bait, orang biasa. Kalau cerita orang alim di Basra ini banyak orang alim, kata Abul Abbas nih. Tapi kenapa Hasan Basri kok kamu luar biasa sekali kepada beliau, sehingga dia mengatakan nih, ma balagha hasanukum bi ayyi syai'in ma balagha hasanukum ma balagha. Dengan apa dengan apa hasannya kalian ini mendapatkan apa yang dia dapat? Gultu, kemudian saya berkata, maksudnya ini Abu Bakar Al-Hudali ini penduduk Basra ini berkata, yang ngomong gini, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, dia bilang. Beliau ini seperti itu. Yang pertama tadi itu ya, sudah jelaskan tadi itu, dia yang alim apa segala macam. Yang pertama yang Amirul, kenapa beliau kok mendapatkan apa yang dia dapatkan sehingga kami memuliakan dia? Beliau ini, kata beliau, kata Abu Bakar ini, jama'a kitabullah wa huwa ibnu ithnai asyra sanatan falam yujawiz suratan ila ghairiha hatta ya'rif ta'wilaha wa fima unzilat. Yang pertama ilmunya, itu yang pertama. Sehingga dia bilang umur 12 tahun beliau sudah hafal Quran. Umur 2 tahun dia sudah bisa merangkai Al-Quran, ya. Umur 12 tahun dia sudah bisa mentafsirkan Al-Quran. 12 tahun, seumur kalian ini, seumur ente ini 12 tahun. Jama'a kitab Allah, dia rangkaikan, dia kumpulkan ayat-ayat Allah, dia takwilkan, dia tafsirkan. Falam yujawiz suratan ila ghairiha hatta ya'rif ta'wilaha wa fima unzilat. Dan kalau dia baca Quran, tidaklah dia berpindah dari surah satu ke surah yang lainnya kecuali dia tahu takwilnya, dia tahu tafsirnya, dan untuk apa itu surah diturunkan. Umur 12 tahun, seumur kalian ini, umur kelas 1 sanawi ya, iya kan? Ente berapa umurnya? Ente berapa umurnya? Enggak, ente ini. Berapa umurnya? 2. Umur dia seumur Imam Hasan Basri. Nih, hafal Quran, sak takwilnya, sak tafsirnya, ya. Dan dia tidaklah ketika baca Quran nih, dia tidak berpindah dari surah satu ke surah yang lain kecuali dia tahu itu surah diturunkan untuk apa. Itu yang pertama. Keilmuannya ya bahasa itu sudah pasti udah. Kemudian dia tidak dekat dengan pemerintah, enggak. Dia tidak gila jabatan, ya. Tadi itu dia tidak butuh kepada hartanya manusia. Mau ente orang kaya ke, mau ente pejabat ke, enggak butuh. Yang kedua, sehingga pemerintah ketika itu serba serba ini mau mendekati beliau ini. Tidak bisa. Kemudian selanjutnya, walam ya'mur bi syai'in fihim hatta yaf'alah. Dan beliau ini tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali dia kerjakan dulu sesuatu tersebut. Dan yang kelima dan seterusnya, wala bitarki syai'in hatta yada. Dan dia juga tidak melarang orang untuk meninggalkan sesuatu kecuali dia tinggalkan itu pekerjaan. Ini 4 ini yang ada pada diri Imam Hasan Basri, sehingga kami sangat memuliakan beliau, sehingga Imam Hasan Basri ini selalu ada di hati kami ketimbang para ulama-ulama yang lainnya. Itu ya, itu gambaran ulama terdahulu tentang ulama Rabbani itu seperti ini. Itu pertama Imam Hasan Basri. Gal Imam Malik bin Anas, berkata Imam Malik bin Anas, beliau menceritakan gurunya ini. Dia bilang, karena Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhuma katsiran du'abah wa tabassum.
Nah, jadi dia menceritakan gurunya nih. Dia bilang Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini siapa? Cucunya Nabi Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin ibn Imam Al-Husain ibn Imam Ali ibn Fatimah Al-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ja'far Shadiq, beliau menceritakan Imam Ja'far Shadiq. Kata beliau, kana Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini dia bilang katsir du'abah wa tabassum. Suka bergurau dan senyum. Ya, suka du'abah, bergurau. Jadi bergurau penting juga ya. Ya, tapi bergurau pada tempatnya lah, ya. Jangan bergurau melecehkan kawannya, enggak. Bergurau penting untuk supaya rileks hati ini. Rawih qulubakum sa'ah fasa'ah, kata Nabi. Bikin rileks engkau punya hati sesaat demi sesaat. Jadi jangan kaku. Ini kaum ini pesantren nih, belajar. Nanti begitu keluar belajar udah tutup buku main. Paham? Nih, nanti nih buka, tutup, taruh, bismillahirrahmanirrahim, nanti ketemu lagi ya. Pup, main kau dah. Mau sepak bola main sepak bola, mau besilat terserah kau dah. Mau teriak di lapangan terserah. Paham? Nanti udah masuk zuhur, dah sembahyang. Jangan main-main lagi dah. Sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Habis itu keluar makan. Janganlah sembahyang, janganlah membawa tasbih ketika makan. Makan bawa tasbih, makan bawa kitab, jangan. Sampai saya nengok kitab itu dari mana-mana. Ada di kantin, ada di di tempat pewuduan, kitab-kitab ini. Saking banyak belajar kah apa? Sampai kitab ada di mana-mana. Hah? Iya, tapi kok banyak belajar tapi ditanya bahasa Arab tak tahu. Apa yang dipelajari? Hah? Ada waktunya semua. Paham? Waktu makan, doa makan dah. Makan. Dah istirahat. Nanti waktu baca belajar. Begitu kata Nabi, rawih qulubakum sa'ah fasa'ah. Waktu cari kerja. Ya, jangan nak ingat sholat, jangan nak udah kerja, fokus kerja. Nah, begitu masuk waktu sembahyang. Seperti itu hidup itu. Dibuat rileks. Nah, ini beliau ini Imam Ja'far Shadiq ini alim, wali, kurang apa beliau ini? Semuanya ada pada diri beliau ini. Dia banyak bergurau, banyak tersenyum, enggak cemberut mukanya. Ya, enggak muka-muka malaikat Malik. Seram gitu. Hah? Jenggotnya tak teraturan, begini jenggotnya. Hitam sih. Nengok seram. Ulama zaman dulu enggak kayak gitu. Wali-wali itu ente tengok ada muka-muka gitu, enggak ada kan? Dia lihat muka-muka gutub-gutub tuh. Habib Muhammad al-Muhdhar, Habib Muhammad bin Idrus, ada. Seram gitu mukanya. Enggak. Sampai jidatnya hitam ada. Emangnya mereka kurang sembahyang? Habib Muhammad bin Idrus gutub, punya murid Habib Abu Bakar Sigap Gresik, gutub gak? Murid gutub, menantu gutub. Habib Muhammad bin Idrus punya menantu Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdhar, gutub. Punya murid Habib Abu Bakar Gresik, gutub. Tiga-tiganya nih, ente lihat jidatnya ada hitam. Ada, mukanya enak dilihat, senyum. Apalagi ada lagi Habib Muhammad bin Husain al-Idrus, sampai dijuluki Habib Neon. Wajahnya seperti neon. Ente lihat wajahnya, dia tidak ngomong, ente suka. Ada Muhammad bin Idrus, Habib Muhammad bin Husain al-Idrus di mana? Di Surabaya. Mukanya kayak neon mukanya. Sampai neon kamu, kayak lampu mukanya. Itu wajah-wajah surga, wajah-wajah rahmat. Bukan wajah yang menyeramkan, bukan wajah-wajah orang yang sikit-sikit mengatakan orang neraka, bukan seperti itu. Orang itu dakwah tuh bagaimana? Ayo kita ke surga, gitu. Jangan neraka, ini tak sesuai, neraka, kamu maulud neraka, bukan kayak begitu. Memang panitia malaikat Malik apa? Panitia akhirat nentukan orang neraka surga. Jangan.
Bagaimana orang itu kita rangkul, kita ajak dengan lemah lembut. Ada waktunya kita untuk tegas, ada. Bukan keras lah ya, tegas. Tegas keras beda. Nah, ada waktu kita tegas ada. Nabi itu kalau tegas, ya, sampai dikatakan di kitab Ad-Diba, kalau Nabi itu marah, idza dhui'ahullah lam yagun ahadun li ghadabih, kata Nabi, dikatakan di sini di Diba itu. Kalau sudah hak-haknya Allah diabaikan, tidak ada orang yang berani menatap wajah Nabi ketika Nabi marah. Ya, Nabi marah, tidak berani. Kok Nabi tidak marah, aulad? Tidak ada itu peperangan Handak, tidak ada itu peperangan Badar, tidak ada itu peperangan Uhud. Memangnya peperangan pakai senyum? Peperangan pakai senyum? Iya kan? Enggak kan? Pakai senyum senang. Permisi ya, saya mau mana dulu ya, gitu. Atau salaman dulu ya, salaman lo. Ayo, nanti udah kena, aduh, begitu kan, kena ya. Tidak ada. Orang perang itu marah. Orang perang itu bagaimana musuhnya itu kita musnahkan, kita binasakan, kita hancurkan. Itu orang perang. Jangan mengatasnamakan Nabi itu rahmatan lil alamin terus semuanya harus rahmat, tak boleh marah orang. Enggak, ada waktunya. Itu kata Nabi, ada waktunya. Waktu marah, marah. Waktunya bergurau, gurau. Waktunya ibadah, ibadah. Nah ini beliau nih. Jadi beliau ini apa? Bergurau ya. Doa itu bergurau. Kemudian fa idza dzukira indahun nabi isfarrah. Tapi kalau beliau didengarkan hadis Nabi, Imam Ja'far Shadiq ini langsung berubah wajahnya, kayak ketakutan gitu. Jadi kalau dibacakan hadis Nabi beliau ini isfarra, menguning wajahnya, berubah gitu. Saking takutnya, saking wibawanya, saking memuliakan beliau ini kepada hadis Rasulullah SAW. Wa ma ra'aituhu yuhaddis an Rasulillah illa ala taharatin. Dan aku tidak pernah melihat beliau ini membawa hadis Nabi kecuali beliau dalam keadaan suci, dalam keadaan ada wudhu beliau ini. Imam Ja'far Shadiq. Walaqad ikhtalaftu ilaihi zamanan. Aku sungguh telah mengikuti beliau ini dengan waktu yang sangat panjang. Maksudnya jadi murid. Imam Malik ini jadi muridnya Imam Ja'far Shadiq ini lama sekali, kata beliau. Aku mengikuti beliau ini banyak sekali, dia bilang. Lama. Kemudian dia bilang, fama kuntu ara illa ala thalathi khisalin, dan selama aku duduk dengan beliau, selama aku belajar dengan beliau, tidaklah aku melihat beliau kecuali dalam 3 keadaan. Ya, jadi selama aku duduk menimba ilmu kepada beliau Imam Ja'far Shadiq, tidaklah aku pernah melihat beliau kecuali dalam 3 keadaan. Pasti itu. Kalau enggak ini, kalau enggak ini, itu beliau. Apa? Yang pertama, imma musalliyan. Tidaklah aku lihat beliau kecuali dalam keadaan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa imma shamitan. Kalau enggak dalam keadaan sholat, shamit. Tidak banyak ngomong, diem. Ditanya baru ngomong. Itu beliau. Wa imma yaqra'ul Quran. Kalau enggak begitu, dia baca Quran. 3 ini. Bertahun-tahun aku bersama dengan beliau, kecuali aku dapati beliau dalam 3 keadaan. Kalau enggak pertama sholat, kedua kalau enggak sholat dia diam. Artinya diam ini enggak banyak omong gitu ya. Enggak banyak ini apa segala macam. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Wa kana la takallam illa fi ma la ya'ni, dan dia tidak berbicara, tidaklah beliau berbicara kecuali sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak ada yang penting-penting, apalagi yang urusan fudul, tidak ngomong dia. Wa kana minal ulama wal ubbad alladziina yakhshawna Allah azza wa jalla. Beliau termasuk ulama yang alim, ahli ibadah, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Ja'far Shadiq, gambaran
beliau menceritakan tentang keadaan gurunya. Tapi tadi itu, jadi walaupun beliau seperti itu, tetap beliau itu bukan sosok orang yang menyeramkan, enggak. Beda ya, wibawa dengan takut beda. Nah, kalau takut itu kan seram, ya, ente lihat macan, takut ente, lari, ya kan? Lihat ular, takut, itu beda. Tapi kalau orang wibawa, enggak seperti itu. Jadi apa ya? Kita dibuat ada malu kita ini. Tapi cinta sayang itu wibawa. Kok takut kan enggak? Orang kok takut? Bila ya orang ini mati ini? Itu takut. Hidup bikin susah ya. Nengok wajahnya nakutkan. Bila ya berambus orang ini? Itu orang takut. Iya kan? Ketika ada orang yang ditakuti, dia mengharapkan orang itu pergi. Tapi kok wibawa enggak? Wibawa enggak. Dia malah ingin dekat, cuma kedekatan dia sama ini terhalang karena tadi itu. Ada sesuatu rusuh yang kita tidak berani untuk bermacam-macam. Tapi kita ingin selalu dekat. Itu kalau kita dengan ulama kan begitu kan? Kita ingin ketemu sama ulama, tapi ada rasa kayak minder gitu kan? Mau salaman takut, mau ini ngeri, takut ini, takut kita di apa? Tahu hati kita, kan begitu kan? Tapi tak mau gak kita mau menjauh. Itulah wibawa. Jadi wibawa sama takut beda. Jangan bedakan ya. Nah, itu beliau. Naam. Kurang 3 menit. Wa 'ala al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Kana al-Imam Abu Hanifah masyhuran bil wara', ma'rufan bil ifdal, saburan ala ta'lim al-ilmi bil lail wan nahar. Kathir as-samat, qalil al-kalam, hatta tarida mas'alatun fi halalin aw haram, kana hariban min as-sultan. Tadi Imam Al-Hasan Basri sudah, Imam Ja'far Shadiq yang diceritakan oleh gurunya, muridnya Imam Malik. Nah, sekarang Al-Imam Abu Hanifah diceritakan di sini oleh Fudail bin Iyad. Karena Imam Abu Hanifah masyhur bil wara', dikenal beliau ini orang yang sangat wara'. Wara' ini menjaga dari hal-hal yang syubhat, ya, apalagi yang haram. Ma'rufan bil ifdal, beliau dikenal dengan orang yang sangat dimuliakan. Sabur, beliau terkenal juga sangat sabar. Sabar ketika mengajarkan ilmu, baik itu di waktu siang ataupun malam. Ya, beliau ini sabur. Kemudian katsiral samat, beliau banyak diamnya. Galil kalam, banyak diamnya, sedikit omong. Sampai ada masalah baru dia ngomong. Ketika ada pertanyaan baru dia ngomong. Kok enggak? Itu beliau. Memang keadaan ulama-ulama Rabbani kayak begitu, jarang bicaranya. Wa kana hariban minas sultan, dan beliau menjauhkan diri daripada pemerintah, tidak dekat dengan pemerintah dia. Walaupun pemerintah ingin dekat dengan beliau, dia tidak mau. Itu dia jaga, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Wa min shiddati wara'ihi annahu kana la yajlis fi dhilli jidari gharimihi wa yaqulu kullu gardin jarra naf'an fa huwa riba wa kana daidanuhu ad-dalal ala haq. Nih, saking waraknya beliau nih, saking waraknya beliau tidak mau duduk, ya, la yajlis fi dhilli jidarin, di dinding, tidak mau duduk, ya, di dinding orang yang punya utang sama dia. Paham? Jadi ketika ada orang punya utang sama dia, dia tak mau bersandar atau numpang teduh, ya, di rumah orang yang punya utang sama dia, tak mau dia. Karena dia menganggap kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itu riba.
Jadi dianggap ketika ada orang utang sama dia, kemudian ketika dia bersandar ke rumahnya, dianggap itu ngambil manfaat dari orang yang utang sama dia. Jadi dianggap perbuatan itu riba bagi dia. Saking waraknya beliau. Paham belum? Kalau kita kan enggak. Ada orang nih utang nih. Utang lah. Bapak belum datang nih, bawa duit. Umpamanya nih. Mau berapa kau mau utang? Katanya, oh, baik nih. Satu Darul Naim nih baik nih. 10.000 ya. Oh, kurang. Aku belum banyak duit nih. Dah aku kasih pinjaman kau 50.000. Oh, mantap. Apa boleh? Tapi dengan syarat. Pijit lo, ini riba tak boleh. Paham? Itu yang dikatakan kullu qardin jarra naf'an bahwa riba. Paham? Pijit lo, cucikan lo baju aku, tak boleh. Itu dijaga oleh ulama-ulama terdahulu, jangan sampai ini terjadi. Ya, jadi setiap pinjaman murni, jangan pakai syarat. Kalau ente mensyaratkan sesuatu dengan pinjaman yang aku akan pinjamkan, itu bahagian daripada riba. Jadi riba itu bukan hanya memberanakkan duit, bukan hanya saya minjam 50 kau harus bayar 60, bukan hanya itu, enggak. Sama umpamanya saya punya motor, saya mau minjam uang sama kamu, minjamlah motor kau, riba. Paham? Minjamnya riba, micitnya riba. Itu yang perlu yang menjadi sifat daripada Imam Abu Hanifah ini. Wa kana daidanuhu, nah hiburannya beliau nih, daidan, hiburannya Abu Hanifah ini, hiburannya kok kita kan, hiburannya kita kan olahraga, itu hiburannya kita kan, dengarkan musik, bergambus, apa segala macam. Beliau enggak, ad-dalala al-haq, ngajar hiburannya. Hiburannya itu ngajar. Tidak ada pekerjaan yang menghibur dia kecuali ngajar. Nah, diceritakan di sini wahuki annahu du'iya lil ghadha. Pada suatu kali waktu ini cerita beliau, suatu kali waktu dia dipanggil oleh penguasa ketika itu, dipanggil. Ya mau tidak mau kan, dipanggil lil ghadha. Dipanggil, beliau ini mau diangkat jadi ini apa? Qadhi, hakim. Karena pemerintah ketika waktu itu melihat bagaimana beliau ini orang alim kan, jadi beliau mau diangkat menjadi seorang hakim. Famtana, beliau tidak mau. Oh sekarang kan enggak kan? Enggak, kau saya gaji kamu. Enggak, saya tidak mau. Famtana. Akhirnya apa? Faduriba min dzalika bisyat wa hubis. Akhirnya karena dia tidak mau, nolak, dihukum, dicambuk dan dihabis, di penjara. Udahlah di penjara, dicambuk lagi. Ini ulama lah Imam Abu Hanifah ini. Bahkan bal wa mata fil habs, bahkan dalam riwayat Imam Abu Hanifah ini meninggalnya dalam penjara. Beliau ini meninggal dalam penjara. Walamma sami'a isfaqal musyfiqin alaihi wa yaqul, ketika ada orang yang kesian sama dia, ya Allah, udahlah tua kan, ya udahlah tua, dipecut, bayangkan. Jadi ibah, ada orang ibah kesian ngomong, madza alaih law waliya wattaqa hadhihi siyad, dia bilang, udahlah Ustaz, terima ya, apalah apa yang jadi hakim, bukan dosa jadi hakim kan, tidak dosa jadi hakim kan, udah terima aja, aku tidak tega melihat kamu tiap hari dipecut kayak begitu. Apa kata Imam Abu Hanifah? Hadza syiatul dunia wala syiatul akhirah. Ini pecut ini, apa cambuk ini dunia, tidak ada seberapa apanya dengan pecut di akhirat nanti. Aku takut daripada aku nanti dipecut di akhirat, lebih baik aku dipecut di dunia, kata beliau. Ini kamu dipecut pakai rotan sama Ustaz Arif, udah tidak betah di pondok, gimana mau jadi ulama antum ini? Ya,
baru gak dimarah sama guru, gak betah. Baru gak dijewer sama guru, gak betah. Ulama dahulu tuh bukan hanya dijewer, bukan hanya dipecut pakai rotan, dicambuk. Itu ulama dahulu, bukan santri lah ya, ulama, udah jadi ulama ini. Tetap dia berpegang teguh dengan seperti itu. Padahal dikatakan di sini, qala Asim, "Lau wuzina aqlu Abi Hanifah bi aqli nisfi ahli ard la rajaha bihim." Kata beliau ini, kata Asim ini, kalau ditimbang ilmunya Abu Hanifah, akal ilmu Abu Hanifah ditimbang dengan separuh penduduk dunia dikumpulkan semua, masih menang ilmunya atau kecerdasannya daripada akal Abu Hanifah. Alimnya luar biasa, tapi dia tidak mau tadi itu masuk ke dalam lingkup pemerintahan. Dia khawatir sampai dia meninggal dalam penjara akhirnya. Meninggal dalam penjara akhirnya. Banyak ya ulama-ulama dahulu yang meninggal dalam penjara ya. Banyak ulama-ulama dahulu itu mereka itu mendapatkan macam siapa? Ada Imam Ja'far Shadiq kalau tidak salah, keturunan Imam Ja'far Shadiq, malah ada yang meninggal disalib oleh penguasa. Malah Imam Husain disembelih malah. Imam Hasan diracun malah. Ya. Jadi ulama-ulama terdahulu itu jangan kamu anggap sebagai macam ulama sekarang ini yang dimuliakan orang. Enak sekarang nih ulama sekarang. Zaman dahulu setengah mati jadi ulama. Udahlah jadi nyantri setengah mati, jadi ulama pun begitu. Dia harus berhadapan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ketika itu. Nah itulah penguasa ya, itulah orang kaya, penguasa, jabatan, punya ini, dia tidak peduli mau kau kaya, mau kamu orang alim ke, mau kau habib ke, mau kau keturunan nabi ke. Kalau kau tidak sependapat sama saya pada zaman dahulu, kau di bawah saya gitu. Kalau kau tidak ikut saya, ya, kau tidak ikut saya, tetap kamu saya pecut, tetap kau saya penjara, walaupun kamu orang alim. Tak peduli dia, tidak takut kualat, tidak takut. Itu orang-orang zaman orang kaya yang zalim itu seperti itu. An Zafir bin Sulaiman qala kana Abu Hanifah yuhil lail bi rak'atin yaqra' fiha al-Qur'an. Abu Hanifah ini ibadah malamnya, menghidupkan waktu malam itu dengan rakaat, setiap rakaat hatam Quran. Setiap rakaat hatam Quran. Ya Allah. Apa ndak ya? Luar biasa sekali. Nah ini ya, itu gambaran ulama-ulama terdahulu ya. Jadi bisa kau bayangkan lah bagaimana mereka. Asad bin Amr qala Abu Hanifah qama Abu Hanifah al-laila bihadil ayah. Kenapa Abu Hanifah kok dia bangun malam, dia menghidupkan malam? Dia karena membaca ini ayat. Karena membaca ini ayat, akhirnya dia malam tuh dia hidupkan. Apa ayatnya ini? Balisa'ah mau'iduhum wassa'atu adha wa amar. Surah Al-Qamar. Yuraddiduha wa yabki. Dia ulang-ulang ini ayat sampai menangis. Balisa'ah mau'iduhum wassa'atu adha wa amar. Ya, balisa'ah, ketahuilah bahwa as-sa'ah, hari kiamat itu mau'iduhum, janjinya, janji untuk mereka. Dan hari kiamat merupakan hari yang sangat menakutkan dan hari yang sangat pahit, sehingga dia ulang-ulang itu ayat dan dia menangis. Akhirnya dia malam dia hidupkan, tidak pernah dia tinggalkan waktu malam. Wallahu alam. Nah, itulah ya anak-anak sekalian, bagaimana gambaran daripada kriteria ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cerita tentang bagaimana ulama akhirat ini bisa menginspirasi kalian untuk terus
menjadi belajar dengan baik sehingga kamu dapat terhindar dari perangkap ulama yang bukan ulama rabbani. Kamu akan terhindar dari tertipunya kamu sama ilmu kamu, karena orang banyak tertipu sama ilmunya. Nah, dengan cerita ini kita bisa terhindar daripada itu semua.